Nah, gue basa-basi, gue langsung mau nanya, kenapa bisa bikin MPL? Karena pada waktu itu gue ngerasa ini orang-orang di Indonesia nggak bisa making money dari main game ataupun di e-sport. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Mungkin beberapa player-player yang sempat lo denger namanya Super Nair, dulu ada Sarah Filoid, Sarah Filoid, Kimi Hime. Oke. Itu semua dulunya Revival TV. Ngapain? Super Nair itu dulu adalah hard carry-nya kita di game League of Legends. Kalau Filoid, Filoid kapten tim Dota, dia tim Dota kita. Kapten tim Dotanya adalah Kimi Hime. Hah? Nah, nggak tahu kan? Ini bencana ya guys ya. Hari ini gue excited banget. Orangnya belum terlalu terkenal, cuman karya-karyanya gila, medianya ini mengubah sejarah e-sport di Indonesia, ya kan? Creator MPL pertama, Early. Gokil. Terima kasih telah mengundang saya. Iya, thank you banget waktunya, Li. Gila. Gue penasaran, langsung nanya. Gue langsung mau nanya. Oke, biasanya gue basa-basi, gue langsung mau nanya. Kenapa bisa bikin MPL? Karena pada waktu itu gue ngerasa ini orang-orang di Indonesia nggak bisa making money dari main game ataupun di e-sports. Oke. Jadi gue bikinin idenya MPL di mana semua stakeholdersnya, baik itu peserta, playernya, timnya, publishernya, ataupun governmentnya, itu semuanya bisa ke-accommodate dengan satu rangkaian MPL tadi. Semuanya happy, semuanya senang, semuanya menang. Oke. Gitu. Lu MPL tuh bikin apanya sih, lu idenya doang atau? Jadi MPL itu, ya gue di sosial media gue ada ya, gue jelasin dari sejarahnya kenapa gue bisa dapat MPL. Tapi cepetnya adalah di MPL itu pertama kali gue propose sebenarnya tuh bukan main course-nya gue. Oke. Jadi gue bikin MPL itu ketika gue lagi transit di Malaysia. Oke. Jadi gue diundang gue ke China karena gue pengen minta Muntun, Muntun sponsorin dong, gue pengen bikin turnamen e-sports. Turnamen dulu namanya Garuda Legendary Cup kalau nggak salah. Nah pas lagi gue beli tiket karena dulu miskin kan, nggak punya duit, gue beli tiketnya transit di Malaysia itu kurang lebih 9 jam lah. Buset, ini bener, ini real miskin. Ini real ya? Ini real miskin, Early ini real miskin, lu jangan lihat Revival sekarang. Ya, miskin dulu. Itu dulu 2017 akhir apa 2018 awal gitu. Nah abis itu pas 9 jam gue transit di Malaysia, akhirnya gue gabut dan gue bikin PPT. Nah PPT-nya itu adalah draft untuk Garuda Legendary Series namanya, yang sekarang lebih dikenal dengan MPL. Jadi di dalam PPT-nya itu gue ngejelasin bahwa ini ada sebuah cara buat bikin turnamen e-sports di Indonesia yang sifatnya continue dan semuanya dapat duit, semuanya seneng, baik pro playernya atau apa segala macamnya. Karena kalau ngomongin konteksnya sekarang kan e-sports udah gede. Dulu itu e-sports tuh ibaratnya masih yang tahu-tahu aja, yang orang yang suka main gamenya aja. Dan banyak tim e-sports itu yang ikut turnamen, setiap minggu tuh ada banyak banget turnamen yang dibuatin sama organizer biasa lah. Ada yang hadiahnya 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, beda-beda. Nah tapi nggak ada satu ibaratnya flagshipnya tuh nggak ada. Nah gue bikin di sana, gue ke China dan gue nge-present event pertama yang gue pengen minta sponsorshipnya. Gue ingat banget waktu itu gue minta duitnya tuh 250 juta buat minta sponsorshipnya. Gue present dan itu ditolak. Karena bagi Muntun pada saat itu event itu nggak masuk dalam agendanya dia, kurang bagus. Tapi belum ada MPL. Belum ada liga-liga lain di mana? Belum ada liga-liga lain. Oke. Yang kerennya adalah ketika udah selesai meetingnya, udah rapat, kita mau pergi makan. Pas udah mau pergi makan, tiba-tiba drivernya itu kayak lagi kena macet atau apa, intinya kita punya waktu sekitar 15-20 menit lah. Nah orang Muntun tuh salah satunya ada yang nanya, kita masih punya 15 menit, mungkin gue nggak nge-ACC ide lo yang sebelumnya, tapi kalau lo punya ide lain, boleh coba di-present aja. Nah di situ gue bilang, gue punya draft, tapi ini masih draft banget. Lo mau dengerin nggak? Kasih waktu gue 10 menit, 15 menit buat ngejelasin. Dan di waktu lagi nunggu itu kita masuk ruangan meeting lagi, gue present ideasnya Garuda Legendary Series. Ini adalah liga gini semua segala macamnya. Dan selama makan itu kita ngobrolin nanti liganya jalannya gimana, nanti konsepnya gimana, nanti artisnya naikinnya gimana, nanti pro playernya gimana naikinnya. Kita banyak ngobrol. Pas gue balik ke Indonesia, orang Muntun bilang, gue suka sama konsep lo yang liga tadi. Gue pengen jalanin. Dan abis itu kita jadi jalan dengan MPL. Jadilah MPL seperti yang kalian kenal di saat ini.
Berarti tanpa adanya Bapak Irli ini ya, nggak ada tuh BA-BA, nggak ada tuh pro player, rumahnya mewah, bisa nikah sama Siska Kol. Nah, Jadi itulah. biar fair ya, gue kan ngebantu ngetembusin ke Muntun. Tapi idea sih sebenarnya emang datang dari beberapa community. Gue sempat Yes. ngadain waktu itu, sebelum gue terbang ke China tadi, gue sempat ngadain kayak semacam FGD gitu ya. Gue Oke. nanya ke beberapa tim owner, ke beberapa pro player ataupun caster. Dulu ada KB sama almarhum Volva. Gue nanya apa sih kira-kira bentuk item yang kira-kira lu seneng, ini seneng, semua seneng gitu loh. Oke. Kita sempat ngerumusin lah, kayak intinya kalau bikin liga seperti MPL ini bakal bagus. Nah gue cuma jadi orang yang nge-present-nya aja, tapi gue juga pengen ibaratnya bagi kreditnya ke semua orang-orang ini termasuk sampai ke Just No Limit gitu ya. Oke, Dia kan oke, orang oke. yang, gue inget banget, MPL season 1 dia datang ke kantor gue jalan kaki, lo bayangin aja. Anjir. Kantor gue di Green Lake, rumah dia juga di Green Lake, dia jalan kaki ke kantor, kalau nggak naik Gojek. Oke. Selesai MPL season 1 gue inget banget, itu kalau nggak salah bulan Maret atau April gitu ya. Dia nge-post di Instagram apa di YouTube-nya gitu ya. Mobil pertama aku, HRV, warna merah, gue inget banget. Oke. Mobil pertama di bulan Maret. Di bulan Juni dia nge-post lagi, akhirnya aku bisa kebeli mobil impian aku, Mercy SLK. Anjay. Bulan Juni. Di bulan September atau Oktober gue lupa, dia beli Ferrari. Itu dia, Just No Limit ternyata dulu jalan kaki dan naik Gojek gue. Jalan kaki, bro. Itu perjalanan karir Just No Limit, jangan lu lihat yang dari sekarang doang ya guys ya. Betul. Kalau kalian mau usaha tuh jalan kaki tuh kayak Just No Limit. Oke, Prof KB dari season 1 anjir. Prof KB di season 1, gue pertama kali di MPL tuh gue nge-cash berdua bareng sama KB. Oh iya? Iya. Hah? Iya. KB masih kurus banget. Yang finalnya lu nge-cash nggak? Final MFC Jakarta di Gandaria City gue nge-cash sama KB. Anjir, jadi dia nih yang menciptakan ini bencana. Enggak. Nah ini bencana is another different story. Iya, iya, OG iya. itu, kalau misalnya buat teman-teman yang nggak di e-sports pengen tahu, OG itu dulunya adalah tukang sate. Dia itu bisa jadi caster di MPL karena dia lagi nganterin sate ke Revival TV pada waktu itu. Wow. Dan pas dia datang ke sana, dia main Mobile Legends, kita pas banget di hari itu KB lagi sakit. Wow. Dan kita tanya, Ji lo main Mobile Legends kan main, lo mau coba jadi caster nggak? Mau. Wow. Itu start dari situ. Dari tukang sate ke caster Mobile Legend sampai dibuatin stikernya, emotnya sama Monton. Yes, dulu dia nganterin sate, sekarang dia posting di Instagramnya udah naik Harley gitu-gitu. Wah, gokil. Ini gitu. kenapa bisnisnya bisa sustain karena banyak menjadikan orang juga. Rulesnya MPL itu gue yang nulis. Oh ya? Ya. Kontraknya MPL paling pertama juga gue yang nulis. Gila. Sekarang sudah gila. revise berpuluh-puluh kali, maksudnya udah Iya, revise jauh iya, lebih rapi ya, tapi draftnya paling awal tuh masih ngetik-ngetik sendiri, dan dulu tuh nggak ada tuh chat GPT segala macam, nggak Iya, ada. iya. Jadi bener-bener kayak ngetik aja sendiri. Nah jadi dibalik daripada emang kita cukup beruntung, bukan dari nol banget gitu ya, tapi buat bisa sampai sekarang ya banyak lah yang kita korbanin dan kita push gitu loh. Oke, kenapa awalnya lu mau start Revival TV? Jadi nge-startnya ini berdua? Nge-startnya bertiga. Oh bertiga? Bertiga, betul. Jadi yang paling penggagasnya banget itu si Sense, Hmm. ya. Si Sense ini dia ibaratnya mulai semuanya. Nah, funny things, gue adalah anak intern di Revival TV. Nah, jadi ada beberapa followers gue mungkin tahu, gue adalah anak intern. Jadi sekarang itu kalau anak kantor misalnya aduh Li, lu enak sih udah di atas, lo nggak tahu di bawah tuh capek kayak gimana. Gue tahu. Gue dulu di Revival TV tuh as anak intern. Jadi gue Sense bikin company Revival TV, gue masuk sebagai anak intern. Dulu tugas gue cuma buat bikin konten. Abis itu gue lulus kuliah, itu 2016 ya. Gue 6 bulan di Revival TV. Abis itu gue fokus buat lulusin kuliah gue. Abis itu 2017 gue join lagi Revival TV. Pas gue rejoin Revival itu udah 9 orang isinya. Oke. Udah 9 orang dan foundernya itu ada Sense dan dia ibaratnya ngajak salah satu partner gue lagi namanya Avan untuk jadi co-founder. Oke. Baru berdua co-foundernya. Oke. Gue masih belum. Nah abis itu gue masuk. Nah ini first day at work gue mesti cerita ke lu. First day at work lo bayangin. Begitu gue lulus, itu hari Jumat, gue inget banget. Hari Senin gue gue balik ke Jakarta, kampus gue di Bandung. Gue balik ke Jakarta, gue waktu itu punya mindset adalah gue pengen nyantai dulu 1 tahun, gue pengen jalan-jalan. Oke. Dulu gue kayak gitu. Senin pagi gue ditelepon Sense, Li bisa ketemu nggak? Gue lagi di SleepyCon Valley nih. SleepyCon Valley tuh ada Sleepy yang di gedungnya Sleepy lah, dulu kantor Tokopedia di situ. Oke. Datang ya ke sini ya jam 11 ya. Oke, siap Sense, gue datang ke sana. Gue kira pengen nongkrong kan. Ternyata nggak kayak gitu. Pas gue sampai sana, Li naik sini ke lantai 11 ke kantornya BenQ.
Oh ya udah ngapain sih di atas? Nggak apa-apa naik aja dulu ke atas. Siap. Gue naik ke lantai 11, masuk ke dalam ruangannya, abis itu Sense ngomong apa tuh Bang? Mbak kenalin ini Irli, anak bisnis baru Revival TV, masih first day at work. Langsung aja presentin. Itu first day at work gue di Revival TV kayak gitu. Lu present apaan? Gue bener-bener kayak, hah? Kan gak mungkin dong depan Iya. klien gue abis itu kayak, gue gak tahu apa-apaan nih apa segala macam. Kan Iya. gak mungkin. Takutnya kan jadi cancel kan. Gue bilang, ya selamat salam kenal gue Irli segala macam. Bentar ya Mbak 5 menit aku siap-siap. Sambil 5 menit, Sense lagi ngobrol, gue pelajarin PPT-nya. Abis itu gue present, dan itu adalah first project yang gue golin. Sama BenQ bikin turnamen Counter-Strike. Wow. Dari first project, kita bertujuh, abis itu gue masih anak bisnis sendiri, abis itu gue dikasihin tim, gue jadi kepalanya bisnis, dinaikin jadi level shift, abis itu Sense manggil gue dan ngajakin, Li mau gak lo jadi co-founder gue deh, kita barengan kayak gitu. Makanya gue punya justifikasi di kantor kalau ada anak-anak yang ngeluh kayak, aduh kerjaan gue gini-gini segala macam. Kagak bro, gue tahu kerjaan lo di level lo kayak gini. Dulu gue ngelewatin. Gokil. Kayak Dari anak gitu. intern. Siapa Jadi- di sini yang mau jadi? Nah. Ini intern nih Duan. Oh, dua-duanya itu. Iya. Iya, anjir. Gokil juga ya. Gue kira lu cuman kayak ya anak orang kaya bikin inilah Gitu. iseng lah dari koneksi. Ternyata gitu ya guys ya. Ini first day at work-nya ditodong. Ditodong, betul. Cuma dulu, Sense yang sedikit yang gue bisa share lagi adalah sebelum gue di Revival TV, gue dulu punya tim e-sports namanya Mahameru ID. Mahameru. Nah, Mahameru ID-nya adalah tim Dota. Oke. Dulu gue bikin bertiga sama teman gue namanya Fiza sama Tio. Tio sekarang masih eksis di industri e-sports, dia di Supreme League atau yang mungkin teman-teman kenalnya Alter Ego gitu ya. Dia posisinya sama kayak gue, shift bisnisnya di Supreme League juga. Oke. Nah, dia dulu gue bikin itu jadi alter ego sekarang? bukan. Alter Ego, sekarang Tio kerja di Alter Ego. Oh, oke. Iya. Nah, dulu gue bikin Mahameru tim e-sports itu dulu modalnya 1,5 juta. Wow. Gue inget banget kita bertiga patungan gope. Gimana caranya tim kita ini mesti muter duitnya ya? Yang tadinya adalah cuma anak-anak biasa. Dulu gue taruh komputer gue taruh di kos-kosan di meja makan. Ada lima PC gitu. Iya. Bawa dari rumah masing-masing. Dari cuma tim kecil sampai akhirnya bisa self sustain sampai akhirnya jadi sempat juara nasional juga. Nah, dari dan lu saat- player? Dulu gue sama jadi player, betul, player Dota. Cuma pada saat certain level, gue ngerasa gue nggak bisa komitmen waktu dan skill gue nggak bisa ngejar sama teman-teman gue yang lebih jago. Jadi gue mundur aja, gue jadi manajemennya. Oke. Nah dulu kayak gitu. Jadi dari sana gue buka koneksi gue kenalan sama banyak orang yang sekarang di e-sports atau di industri games ini dia posisinya di mana-mana. Ibaratnya udah naik-naik semua lah. Nah dari sana gue kenal banyak orang termasuk sama partner gue sekarang di Revival TV si Sense. Nah gue kenal dulu Revival sama Mahameru itu kayak ibaratnya kayak rival ketemu terus Persija Persib gitu ya. Dan akhirnya begitu Mahamerunya gue bubarin 2016 karena gue kuliah. Akhirnya gue merge ideasnya. Nah Sense ngajakin gue di Revival TV. Akhirnya gue ngebawa apa yang gue punya ideas di Mahameru akhirnya bisa direalisasikan di Revival TV gitu. Oke, berarti emang udah lama juga kenal sama saya. Lumayan lama dari Pantes. 2013. Pantes bisa percaya lah. Ya. Gokil Sense. Nah, idea pertama Revival TV ini memang event organizer atau gimana sih? Bukan. Justru tadi gue bilang Revival TV awalnya community. Dari community kita berkembang menjadi tim e-sports buat nge-support si komunitas-komunitasnya tadi gitu ya. Tim e-sports? Tim e-sports. Revival e-sports gitu? Ada Revival e-sports dulu. Dulu lumayan jago. Nah mungkin beberapa player-player yang sempat lo denger namanya Super Nair. Oke. Dulu ada Sarah Filoid, ada Sarah Filoid? Afile, iya. Sarah Filoid? Kimi Hime. Oke. Itu semua dulunya Revival TV. Hah? Dulunya Revival e-sports. Ngapain? Super Nair itu dulu adalah hard carry-nya kita di game League of Legends. Dia hard carry-nya kita. Kalau Filoid? Filoid kapten tim Dota, dia tim Dota kita. Kapten tim Dotanya adalah Kimi Hime. Hah? Nah nggak tahu kan? Nah itu ada semua 2016 kita semua kayak gitu. Oke. Jadi banyak banget orang-orang sebenarnya di tim yang di e-sport sekarang gede-gede, dulunya in a way pernah crossing path lah sama Revival TV. Iya. Dulu masih Revival Esports ya. Iya. Nah terus di tahun 2016 gue sadar ketika gue pengen ekspansi dari tim e-sports ini buat cari sponsor segala macam, gue ditolak sama salah satu brand. Salah satu brand ini bilang dengan, gue itu nyari size-nya kalau nggak salah 200 juta setahun buat support gue. Buat support si tim e-sports ini berjalan. Si brand ini bilang bahwa 200 juta di lu setahun kemahalan bro.
mendingan 200 juta ini gue bisa pakai buat iklan di Facebook, YouTube, ataupun di TV. Jauh lebih gede impressionnya. Saat itu Revival TV punya followers nomor 3 terbesar di Indonesia. Nomor pertama RRQ 55.000, nomor 2 EVOS tuh 35.000 something. Revival TV itu 20.000 something, 22 atau 24 gitu ya. Kita nomor 3 paling gede. Untuk media sih Pada saat itu ya, itu kan kecil. Maksudnya kalau sekarang jauh banget dong. ya. Pada dulu itu gede banget gitu ya. Maksudnya di komunitas kita lumayan gede lah. Mereka bilang kayak gitu. Dan di sana kita sadar bahwa e-sports ini belum punya cukup exposure di luar sana untuk meyakinkan brand-brand yang emang mereka kerjanya di market yang lebih mass, yang lebih general. Mereka belum teryakinkan bahwa e-sports ini bisa ngekonversi produk mereka menjadi sales. Belum ada banyak exposure-nya. Dari sana gue ngerasa ada nggak media yang ngangkatin e-sports? Dan jawabannya adalah nggak ada. Di saat itu gue ngeliat di olahraga aja ada channel yang dedicated ngomongin olahraga, which is ESPN atau enggak Star Sports dulu ya. Nah gue ngerasa di e-sports belum ada, kita pivot ke sana. Nah kita pivot, akhirnya kita tutup semua divisi tim e-sports kita. Enggak, masih half-half lah, tim e-sportsnya jalan, tapi kita punya Revival TV. Nah Revival TV ini gue specialize on broadcasting turnamen-turnamen e-sportsnya yang ada. Especially turnamen-turnamen e-sports yang tim kita juga main. Oke. Nah jadi gue pengen tim gue dapat exposure. Selain dapat exposure, gue bikin konten-kontennya, tips and tricksnya, semua segala macam. Nah kita yang jadi cikal bakal konten-konten e-sports yang kalian lihat sekarang sebenarnya. Nah dari sana kita TV-nya jalan, broadcasting-nya jalan, secara service itu juga sudah bisa menghasilkan revenue. Dan akhirnya roda bisnisnya mulai jalan, kita ngelihat opportunity lainnya. Ngelihat opportunity-nya apa? Broadcast-nya jalan, tapi ketika kita kerjasama sama IO, ada standarnya yang beda. Standarnya yang nggak masuk sama standar broadcasting-nya kita. Di broadcasting gue nggak boleh nih, ada salah-salah atau telat atau mundur dari jadwal segala macam, nggak bisa. Ternyata sama IO gue sering clashing, karena banyak pada saat itu IO yang ngerjain event e-sports, bukanlah orang IO yang ngerti banget sama e-sports-nya. Dia mungkin suka main game, tapi dia nggak tahu nih, audiensnya itu di e-sports tuh maunya apa sih? Mereka pengennya player intronya gimana sih? Mereka pengennya player itu punya habit nunggu di belakang layar tuh kayak gimana sih? Itu nggak ngerti IO-nya. Akhirnya kita ekspansi bikin tim IO-nya yang ngerti kebutuhannya player dan talent-talentnya e-sport seperti apa. Agar broadcastingnya ke audiens di luar, baik yang offline maupun yang digital, itu mereka bisa nikmatin eventnya enak. Dari sana, dari jalanin eventnya segala macam, kita masih nge-hire talent-talent e-sportsnya. Casternya, hostnya segala macam. Ternyata kita ngelihat standarnya beda-beda. Ada yang bagus, ada yang jelek banget. Akhirnya kita tambahin lagi, kita punya bisnisnya talent manajemennya. Dimana di event-eventnya kita pengen ya standar talent-talentnya itu sesuai sama standar yang gue mau. Kita bikin talent manajemennya. Nah begitu terus, berkembang terus sama kebutuhannya pada saat itu tuh apa. Jadi Revival TV itu bukan langsung tiba-tiba puff gede dengan segala macam funding yang gitu, enggak. Justru kita ngelihat apa sih problem yang kita bisa solve. Nah kebetulan kita salah satu early adapter di hampir seluruh lini bisnis kita. Jadinya kita cukup eksis lah pada saat itu sampai saat ini. Kita bisa ngeklaim bahwa di esports ini Revival TV positioningnya cukup baik. Gokil. Jadi begitulah ya bisnisnya Revival lah ya. Nggak langsung kayak, wah ya bikin MPL, funding berapa M gitu ya. Pelan-pelan. Nah, Oji kan tadinya tukang sate. Kalau Prof KB gimana Prof KB? Nah, Prof KB itu hampir banget dia nggak jadi caster di Revival TV. Ini fun fact, KB kalau misalnya lo denger ini gue minta maaf sama lo ya Bea. Ini dia legend loh, dia dari MPL 1. Iya, dia legend banget dari MPL season 1. Kalau lihat fotonya dari dia kurus banget sampai jadi gendut kayak sekarang. Iya. Nah, jadi KB itu dulu ada ceritanya sedikit nih kok. Nah, jadi dulu itu dia adalah, seingat gue ya, dia adalah kayak semacam moderatornya MLBB Indonesia grup di Facebook. Dia moderatornya. Dan dulu itu kita lagi nyari caster buat ngisi di MSC. Soalnya dulu jalannya tuh MSC dulu, MSC Qualifier Indonesia. Abis itu ada MSC Southeast Asia di Taman Anggrek. Abis itu ada MPL ID. Nah KB itu barengan sama kita dari paling pertama MSC yang Southeast Asia. Nah di MSC Southeast Asia, gue hampir nggak pakai KB cuma karena gue kira KB itu orang lain. KB, jadi ada 2 orang KB gitu? Ya, jadi gini, konteksnya adalah di saat itu gue lagi nyari caster untuk turnamen yang MSC tadi. Nah dari tim gue Revival TV bilang, ini ada nih moderatornya yang cukup aktif namanya KB.
Gue bilang, gue gak mau sama KB. Gue lagi masalah sama dia ribet banget kemarin ngurusin komunitas segala macam. Nah, gue pikir KB ini adalah inisial nama orang yang berbeda. Oh, Jadi ini orang oke. beda nih. Inisialnya sama. Inisialnya sama, KB juga. Gue Oke. kira KB ini kepanjangan dari ya apa gitu Ya, kan ya. ya. Kepanjangan dari apa. Gue ribet lah, dia ngurusin community kemarin tektokan sama gue gak asik. Gue gak mau sama dia deh. Cari yang lain. Tim gue nyari yang lain. Sampai H-1 gak ada orang yang gak dapet. Akhirnya kita tetap pakai KB. Gue expect-nya di event itu gue bakal nge-cast barengan sama si KB yang ini. Yang ngeselin. Yang ngeselin. Pas gue dateng, loh kok KB-nya beda? Oke. Lu siapa bro? Gue tanya ke KB, lu siapa? Kenalan, pas kenalan nama gue Rian, panggilan gue KB. Oh ternyata KB-nya beda. Waduh. Kayak gitu. Kalau misalnya waktu itu ketemu, KB nggak ada KB. Kayak gitu. Kalau tentang caster lain ada nggak cerita menarik? Oji tadi tukang sate Oji kan? udah. Oji tukang sate. Ada dulu Fahmoy Cornet. Cornet ini dulu dia pas MPL season 1 di Mall Taman Anggrek. Gua lagi heboh di FOH mau lari ke belakang stage-nya MPL. Tiba-tiba gue dicolek sama orang. Orang ini nanya, mas, sorry mas kenalin gue Fahmi. Gue bisa nggak mas? Gue pengen nanya-nanya dong mas, buat gue pengen jadi shotcaster kayak yang di depan gitu gimana caranya? Gue tertarik banget dan gue suka banget. Gue jawab ke Cornet pada waktu itu. Nih sorry banget, gue mesti ngurusin di belakang ada troubleshooting. Gue gak bisa ngobrol sama lo, tapi gue suka antusias lo ada background di ngomong di depan layar kaca gini gak? Iya dulu gue sempat jadi pengisi di radio. Oke. Yaudah, ini nomor gue, lo tolong chat ke gue nanti di WhatsApp, tolong lo coba record di YouTube kalau lo kayak nge-cast sesuatu event tuh kayak gimana. Besoknya gue di follow up sama dia, ini contohnya, dia nge-record sendiri gitu ya. Ternyata lumayan bagus, gue panggil buat ngisi turnamen di Revival TV. Dulu nama turnamennya kalau nggak salah Level Up Turnamen. Oke. Dia ngisi di situ dan ternyata bagus dan akhirnya gue bawa ke MPL juga. Itu ceritanya si Cornet. Abis itu Tunggu dulu, Cornet sekarang udah nggak di MPL ya? Cornet gue udah gak di MPL. Udah nggak di MPL. Pak Pulung. Pak Pulung. Pak Pulung. Pak Yang kalian Pulung. tahu Pak Pulung dong. Pasti tahu lah. Pak Pulung itu dulu pertama kali kerja di Revival TV untuk ngegantiin MC. Jadi MC dulu, host dulu. Bukan shotcaster, tapi MC dulu guys. MC apa? MC event? MC event. Jadi Revival TV lagi ngerjain event di Pluit waktu itu, kita lagi kekurangan MC. Nah ketika kekurangan MC ini, salah satu tim gue di Revival TV namanya Apip, dia itu bilang bawa Pulung aja nih, dia MC yang lumayan oke. Mau tahu dulu Pulung sebelum di Revival TV di mana? Nah, Tebak, lo kira-kira tahu nggak? di TV lah kerjanya. 3, 2, 1 salah. Pak Pulung itu dulu adalah MC di Kidzania. Pak Pulung itu dulu adalah MC di Kidzania yang kalau kita datang dia yang ngehibur anak-anaknya, yang kayak acara semua segala macam di sana, yang seru-seruan, ayo pemadam kebakaran sini. Iya, iya, iya. Itu Pak Pulung dulu kayak gitu pertama. Oke, oke. Dia jadi kebetulan sepupu gue kenal sama si Pak Pulung ini, si Apep ini. Kita lagi kekurangan MC dan kita panggil Pak Pulung. Dan ternyata di acara itu ketika Pak Pulung jadi host pertama kali, dia lumayan asik, lumayan seru lah dia jadi hostnya. Akhirnya di beberapa event selanjutnya, dia kita terus panggil sebagai host. Dan ketika Revival TV itu punya talent management, Pak Pulung gue bawa juga. Nah kebetulan dia juga punya interest di shortcasting. Nah ketika dia punya interest di shortcasting untuk game Mobile Legends, dia main juga, kita coba beberapa kali. Masih banyak jeleknya, masih banyak kurangnya segala macam, tapi dibantuin terus. Sama KB, sama almarhum Volva, sama Oji, sama Fahmi juga, sama Fahmi juga. Yang waktu itu yang lebih senior ya. Akhirnya Pulung pelan-pelan dia karirnya naik terus sampai seperti Pak Pulung yang kita kenal sekarang. Pak Pulung keren sih sekarang. Pak Gitu. Pulung, Pak Pulung tuh yang ngomongnya cerewet banget itu kan ya? Iya, yang kayak nge-rap gitu, ngomongnya cepet Iya, terus iya. segala macam. Itu keren, tapi dari awal dia gitu gak sih? Awalnya enggak, awalnya ya MC aja yang lucu. Dia suka Iya. MC yang lucu. Ya gimana sih backgroundnya kan MC di Kidzania ya. Jadi kayak dia ngebikin sesuatu yang engaging ke audiensnya. Makanya ketika dia convert menjadi shortcaster, menurut gue dia ngebawa karakter yang cukup unik. Iya, iya, iya. Jadinya audiens itu ngerasa kayak ngobrol sama dia tuh kayak seru ya. Kayak Iya, gitu seru lah. banget Pak Pulung. Apalagi kalau udah tim war tuh. Dari flicker di sana, tapi ya deh. Keren tuh. Betul. Gila Pak Pulung. Tapi Pak Pulung dari dulu kurus. Pak Pulung dari dulu kurus. Oke. Emang dia susah naik berat badan. Setelah Pak Pulung siapa lagi? Siapa lagi kira-kira caster yang lu pengen tahu deh? Pro Ranger Sanskuy, emas kalau di udah. PUBG Mobile dulu juga di Revival TV. Oke. Abis itu ada Eldoge juga. Yang ini deh, Mobile Legends dulu deh. Mobile Legends siapa yang lo kenal? Aeterna juga Aeterna. dulu. Aeterna juga dulu adalah talentnya Revival TV.
Tunggu, sebentar ya. Semuanya nih MPL ini yang buat revival. Yes, Sekarang udah nggak dipegang revival? udah tidak. Hah? Lu Jadi pegang Revival berapa TV season? Ya, Revival TV itu megang 2 season. Season pertama dan season kedua. Oke. Nah di season kedua itu gue nggak bisa share in details, yang bisa gue share adalah ketika masuk ke season 3, kita decide untuk melepas MPL. Hah? Iya. Gitu. Kita Kenapa? decide karena satu dan lain hal, dan salah satunya mungkin dulu juga saat yang bersamaan lagi ada Piala Presiden Esports juga, kita lagi nge-handle itu juga. Oke. Kita decide untuk ngambil Piala Presiden Esports instead of ngelanjutin MPL gitu. Hmm. Kalau tanya sekarang nyesel nggak? Ya in a way ada nyeselnya juga. Ya. Karena harusnya kan itu jadi salah satu IP-nya punya Revival TV yang Yes. ngembangin terus juga ya. Tapi di satu sisi juga gue cukup seneng karena Revival TV itu kan kita emang nature-nya kita pengen punya impact yang general ke market games dan e-sports di Indonesia. Iya. Jadi kita takut kalau misalnya kita megang salah satunya terus-terusan, kita jadi bias. Oke. Karena gue mesti ngejaga netralitas gue as a media bisa ngeiklanin banyak berbagai macam konten. Oke. Sementara kalau ketika ya secara etika gitu kan, kalau gue misalnya megang MPL, tapi misalnya ada game baru, contohnya kayak HOK kemarin masuk, tapi gue nggak bisa iklanin HOK karena gue ada secara etika, gue sama MPL kan agak-agak nggak enak gitu ya. Benar. Nah, karena waktu itu decision kita nggak nge-split PT kita jadi PT yang berbeda, akhirnya kita decide untuk kita megang netral aja. Oke. Salah satunya seperti itu. Itu salah satu faktor yang bisa gue share kayak gitu ya. Oke. Ya ada Faktor lainnya ada, cuman kalau di share di sini gawat. Sekarang yang pegang MPL berarti 3.000-4.000% lah. yang pegang MPL sekarang siapa? Yang megang MPL adalah Mineski. Hah? Mineski, nama IO-nya Mineski. Mines- Mineski ini adalah IO dari Philippines. Dia tadinya juga sama, tadinya tim e-sports, tapi dia punya Mineski tuh di Philippines itu lumayan raksasa ya, bukan huge lagi, giant lah, udah gede banget. Mereka Mineski itu dulu punya tim e-sports namanya Mineski e-sports, dan mereka punya warnet di Philippines alone, cuma di Philippines saja ada 200 cabang. Buset. Dan dia ekspansi ada ke Malaysia, ada ke Indonesia juga sempat ekspansi warnetnya segala macam, tapi di Indonesia sekarang namanya cuma MET, Mineski Event Team. Jadi di Indonesia sekarang yang pegang tuh IO-nya orang Filipina. Betul, partnernya MPL di Indonesia yang buat ngejalanin MPL, IO-nya adalah Mineski. MPL sendiri terciptanya di mana? MPL sendiri terciptanya di Indonesia pertama. Wow. MPL season 1 cuma ada 2 MPL ID dan MPL Malaysia. Oke. Malaysia dan Singapura ya waktu itu. Malaysia server. Kayak gitu. Dulu begitu. Kenapa mulai dari 2? Karena Indonesia udah pasti 1 karena kita yang nge-propose. Iya. Dan salah satu market yang gedenya, habis itu dia jalan MPL Malaysia. Oke. Sama MPL PH ya Pak kalau nggak salah ya. MPL PH. Oke. Sekarang kan gue pengen tahu nih. Gue pengen tahu, tadi kan udah cerita Revival TV itu jalannya mulus-mulusnya gimana? Ya. Pernah sempet kayak mau bangkrut atau gimana gitu kan? Oh pasti. Nah ini gue seneng banget lo nanya juga masalah problemnya ketika dari Revival TV. Pertama kali itu jadi ada 3 kali fase di mana Revival TV gue ngerasa hampir bangkrut. Fase yang paling pertama adalah fase yang gue cerita tadi. Yang di awal-awal Revival TV ketika kita baru mulai naik gitu ya, mulai dapat project nilai ratusan juta, itu gue sempat miss calculation. Di mana gue salah ngitung cost-nya, jadi cost gue lebih gede daripada nilai projectnya. Overhiring kah? Bukan overhiring, tapi gue ternyata salah nge-estimate harga vendor. Oh, oke. Tapi eventnya show must go on, jadi gue rugi 150 juta, padahal gue gak punya duitnya. Nah gue sempet tuh dipanggil sama vendor di parkiran, sempet ibaratnya dipegang gitu ya, dicekek lo kalau nggak bayar sekarang event lo nggak jalan atau apa semua segala macam. Itu di event kedua atau ketiganya gue handle di Revival TV. Itu jadi pelajaran bagus banget buat gue bahwa gue nggak bisa ngasal-ngasal cuma estimate doang atau apa segala macam, tapi gue mesti make sure juga sistem gue sama vendor tuh bagus. Kayak gitu. Jadi gue di situ gue ngerapihin beberapa sistem-sistem. Oke, cara kita milih vendor gimana, cara pembayaran ke vendor gimana, cara gue minta TOP ke klien gimana agar semuanya happy. Itu fase paling pertama. Itu sempet gue ditawan gitu ya sama vendor gue di parkiran, sampai aset gue di kantor ada yang diambil sama vendor. Ini buat jaminan kita. Buset. Dulu live stream itu kita masih belum se-fleksibel sekarang pakai vMix, pakai OBS dan segala macam kamera-kameranya. Dulu gue cuma punya 1 alat live stream. Nama toolsnya, nama komputernya namanya live stream. Itu 1 komputer harga 150 juta. Itu satu-satunya aset yang kita punya buat live streaming. Itu disita sama vendor.
gue bisa ngambil ketika gue ngelunasin. Akhirnya gue pinjam duit sana sini, akhirnya baru bisa ngebayarin itu. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah after COVID. After COVID bukan harusnya naik lu ya? Nah, di COVID itu kita naik. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, di pas COVID kita cukup beruntung dan tidak beruntung. Beruntungnya adalah ketika pas COVID itu sebelum COVID kita secure investment. Oke. Kita secure investment dan kita jadinya ada duit buat dipegang. Tapi ketika COVID pemasukan zero. Ya lu bikin event gitu cuannya kan? Nggak bisa, iya benar. Pemasukan kita mostly dari event. Akhirnya kita pivot dan kita selama COVID itu kita fokus untuk ngegedein media kita. Ngegedein presence media kita. Yang tadinya medianya kita followers 50.000, by the end of 2021 kita udah nge-reach 350.000 organik semuanya. Di semua platform, YouTube dan juga Instagram. Ya organik ya, gue liat. Organik. Soalnya gue liat kalau dunia games tuh ya, dunia games kayak followers banyak, cuman likes-nya dikit. Bukan gue yang sebut ya teman-teman ya. Riko yang sebut ya. Gue kan salah Riko ya. Gue gak ngomong apa-apa ya soal itu ya. Gue follow Revival sama dunia games, ya engagementnya beda. Jadi ya, gue Revival TV, gue gak ngomong apapun ya. Jadi disclaimer alert, bukan gue yang ngomong apapun. Iya. Organik ya? Organik, semuanya Revival TV sekarang kita punya 570.000 followers dan semuanya pure organik. Gue gak pernah bayar apapun lah, ibaratnya kayak gitu. Even iklan di Instagram aja hampir gak pernah. Gini deh, gue mau lihat lah total engagement lu sekarang. Oke, ya gue gak connect lagi ke connect. Revivalnya, IG-nya Revival. Yang megang IG Revival cuma 2 orang. Siapa? 3 orang, anak media gue 1, head media gue 1, sama Sense. Oke. Gue gak megang. Kira-kira berapa tuh engagementnya? Engagement, tadi pagi baru di report di quarterly. Impression gue 1 bulan itu sekitar 200 jutaan. Wow. Di Instagram. Instagram belum ya? Organik itu lah, organik itu percayalah. Organik. Nah jadi lumayan gede lah ya. Bukan lumayan lah, itu gede banget. Gede banget ya, oke lah ya. Kita tantang dunia games, buka reportnya. Riko ya. Nah dari sana itu yang kedua, dan yang kedua ini, itu pelajaran kedua gue adalah kita punya uang kebanyakan. Hah? Nah itu ternyata problem juga kok. Jadi dulu gini, pas Revival TV punya duit kebanyakan dan pas lagi COVID, kita kan pivot untuk ngegedein media. Bentar. Ini tahun berapa? 2020. Oke, ini tahun 2020 ya. Ya, Gue 2020 ketemu Irli. Li, lagi ada problem apa lu? Gue kebanyakan duit. Anjing kan? Oke, gimana tuh? Iya, kebanyakan duit itu adalah kita sebagai foundernya juga, kita ibaratnya ternyata kaget juga megang duit segitu banyak. Okay. Yang terjadi pada saat itu adalah kita benar overhiring. Gue overhiring, gue pikir dengan oke, kita sekarang dengan tim isinya 30 orang, kita bisa menghasilkan duit segini. Kalau kita nge-hire 100 orang, berarti kita bisa dapat duit 3 kali lipat. Ternyata pada saat itu, tim gue sempat Revival TV timnya sampai 120 orang. Buset. Gendut banget. OPEX gue sempat nembus 1,5 M sebulan. Lo bayangin aja. OPEX ya, OPEX lo. 1,5 M sebulan. Ada tim kreatif lah, tim data analisis lah, tim yang ngembangin aplikasi lah, apa semua segala macam, literally you name it, we have it. Yeah. Tapi ternyata itu tidak berbarengan dengan kondisi market pada saat itu. Kondisi market pada saat itu dan juga kebutuhan market akan event atau produk-produknya yang kita bisa tawarkan. Yeah. Jadi gue overhiring dan over semua segala macamnya sehingga spending gue nggak efisien. Nah akhirnya di tahun 2022 akhir gue tarik handbrake, timnya gue efisiensiin. Dari 100 orang jadi cuma tinggal sisa 39 orang. Seperlimanya? Seperlimanya. Oke. Dan pivot. Nah thanks to COVID sebenarnya itu banyak banget ibaratnya kita dipaksa ya. Ketika sebelum COVID sampai tahun 2020 awal, itu e-sports tuh ibaratnya yang offline activation lagi naik-naiknya banget. Event e-sports yang gede-gede tuh di semua tempat ada. 2019 tuh? 2019, 2020, MPL kenceng, PUBG Mobile kenceng, semuanya kenceng jalan. Kita ngerasa forecasting kita kalau misalnya things keep going like this, kita akhir tahun kita bagi-bagi duitnya enak. Ternyata enggak. Pas COVID semuanya shifting ke digital. That's why Revival TV akhirnya gue pivot semuanya ke digital. Nah ketika pivot ke digital, ternyata konversinya untuk gue bisa menghasilkan revenue setiap bulan ternyata cukup challenging. Gue punya skill set orang-orangnya juga berbeda. Orang-orang gue yang gue kumpulin 100 orang tadi adalah orang-orang yang ngerti cara bikin event activation offline. Ya. Ternyata produk digital itu berbeda kebutuhannya. Beda sih. Beda kebutuhannya, beda skill set orang-orangnya, beda knowledge-nya. Ya. Akhirnya gue efisiensi, gue ganti dan itu ya dalam masanya gue belajar
untuk admit gitu ya bahwa ini kita mesti pivot, otherwise kita mati guys. Kita mesti adapt, otherwise kita mati. Nah waktunya buat gue belajar tadi sampai gue realize itu kan keluar cost. Yes. Nah itu makan duit juga dari situ. Oke, Itu udah oke, hampir oke. bangkrut lah ibaratnya. Bukan hampir bangkrut ya, tapi maksudnya gue keluar cost gede banget buat belajar hal itu. Iya. Dan nextnya lagi adalah ketika di 2023, 2024 kondisi kantor itu sudah lumayan aman, tapi ternyata kondisi cash flow itu lumayan berantakan. Nah jadi itu pelajaran bagus lagi juga buat company gua, karena nature of our business semua bentuk uang yang masuk adalah per project base. Nah kita udah recover lagi nih, penghasilan kita atau revenue kita sudah recover balik post covid gitu ya, udah lumayan gede. Tapi ternyata untuk nge-maintain ngejalanin semuanya ini, gue butuh capital buat jalanin. Ya even jalan, gue butuh capital buat bayar vendor dulu, apa semua segala macam dulu. Tapi ternyata ada beberapa partner-partner kita juga atau klien-klien kita juga yang emang secara TOP mereka juga ya cukup panjang gitu ya. TOP-nya cukup panjang. 12 bulan. Nggak sampai 12 bulan. Nggak sampai. Tapi di TOP-nya itu juga di industri e-sports ini TOP-nya lumayan panjang. Jadi mostly dari campaign event e-sports ini berjalan 6 bulan. Dari paling pertama sampai selesai tuh kurang lebih jalannya 6 bulan lah. 3 sampai 6 bulan. Nah TOP-nya juga lumayan panjang. Jadinya kita buat nge-maintain gimana cara kita bisa deliver semua pekerjaan e-sportsnya, kita butuh capital kan. Cash Nah, flow buat- hancurnya karena Ya, itu ya. ngejaga cash flow-nya itu lumayan tricky ternyata. Lumayan challenging juga. Karena dulu ibaratnya kita punya reserve cash banyak dari investment. Sekarang reserve cash-nya udah tipis, gue mesti prioritasin ke ke hal-hal yang paling pentingnya dulu nih. Buat ngejalanin bisnis day to day-nya kita, buat gajian, buat apa semua segala macamnya. Nah, jadi itu adalah challenge ketiga gue buat ngejaga atau nge-maintain cash flow kita tetap sehat. Nah, jadi gue rasa 3 item tadi yang menjadi pelajaran gede di Revival TV buat sampai di posisi saat ini gitu. Sekarang sudah lumayan enak ya. Iyalah. Gitu lumayan enak. Cuma ya itu challenge-nya di situ yang bikin stres pagi-pagi bangun, aduh gimana ya gajian besok ya, kayak gitu tuh ada gitu momen-momennya kayak gitu tuh ada. Oke. Jadi ya gitu ya buat teman-teman yang mau bikin usaha tuh ya. Ya pasti banyak inilah ya. Banyak down-downnya juga ya. Banyak Apalagi challenge-nya. sebagai co-founder ya. Betul, sebagai owner dari sebuah bisnis itu udah ibaratnya dulu gue sebagai employee enak, gue cuma tahu kerjaan gue beres, gue dapat gaji akhir bulan ini, gue dapat insentif atau dapat bonus gitu kan ya. Tapi ketika udah mindsetnya sebagai seorang pebisnis tuh benar-benar kayak hidup lo mikirin anak-anak lo di kantor tuh makannya gimana gitu ibaratnya. Mereka gajian nggak bulan ini? Kalau misalnya kita nggak golin, kalau misalnya duit cash flow kita minus, cash kita lagi nggak pegang, walaupun di bulan depan bakal masuk duit berapa, tapi kan gajian tetap tanggal 25. Gak bisa dong gue bilang ke anak-anak gue, gaji lo di hold dulu ya sampai duitnya masuk dari klien di tanggal 10 bulan depan gitu. Gak bisa kan? Nah itu yang bikin gue keep me wake up at night gitu ya, yang terus mikirin gimana caranya biar bisa ngasih yang terbaik buat anak-anak gue bisa happy di Revival TV sehingga impactnya mereka bisa continue creating, kalau bahasa gue di kantor itu adalah creating impactful product buat masyarakat gitu. Jadi nggak cukup bagi gue cuma nge-creating sesuatu yang kita mau aja, tapi gue pengen anak-anak gue juga termotivasi buat nge-create produk yang impactful bagi komunitasnya atau bagi stakeholdersnya gitu. Oke. Ini buat teman-teman yang lagi nyari funding ya. Ya. Gimana sih cara dapat funding tuh? Oke, Ke nah investor apa gimana? ini yang something yang gue pengen share juga. Tadi kan di awal-awal ada lo ngomongnya masalah privilege atau apa segala macam ya. Fun fact-nya Revival TV itu pertama kali dapat funding di tahun 2016 itu adalah setelah kita pitching ke 68 kalinya. 69 kali baru dapat. Wow. Jadi kalau teman-teman yang pada baru bikin startup dan ibaratnya kalian punya ideas yang kalian percaya ideas itu bakal nge-solve problem yang besar di masyarakat, kalian ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ditolak dan kalian nyerah akan hal itu, ya selamat, kalian emang mentalitinya adalah mentality bukan pengusaha. Iya. Revival TV, Sense itu pertama kali dapat funding setelah meeting ke 69. Yang ke 68 dia ditolak terus-terusan. Nggak ada yang percaya bahwa e-sports di Indonesia bakal jadi gede. Revival TV ketika pertama kali di-invest di tahun 2016, orang ini percaya sama Revival TV. Angkanya mungkin gue nggak bisa disclose dia masuknya berapa. Tapi di yang paling terakhir kali banget ketika Revival TV di-invest lagi di tahun 2020,
Itu kalian bisa cari beritanya di internet. Itu dia udah naik persentasenya ya lumayan banyak banget lah. Buat teman-teman para founder-founders atau tim yang baru pada bikin bisnis dan pada pengen nyari investasi segala macam, ideasnya adalah yang paling penting lu yakin betul lu punya produk yang emang bermanfaat dan nge-solve problem yang real. Itu yang paling penting. Kedua, emang produk lo dan bisnis lo ini bisa berjalan tanpa adanya fundings. Kata-kata sense yang selalu gue pegang sampai sekarang adalah true business doesn't need fundings. Yep. Kalau emang misalnya bisnis lo produknya bagus dan produknya nge-solve problem, produk lo bisa jalan sendiri untuk bisa running as usual day to day tanpa adanya fundings. Gitu ya. True business doesn't need fundings. Nah, funding itu dipakai buat apa? Funding itu dipakai untuk nge-accelerate growth. Yes. Jadi ketika lu udah punya ideasnya, lu udah tahu nih, oke, gue pengen company gue sampai level tertentu. Misalnya sekarang level 10, gue pengen naik level 30. Yang tadinya lu tahu kalau misalnya jalannya dengan cara seperti sekarang butuh waktu 3 tahun, gue pengen achieve ini dalam waktu 1 tahun. Oke. Buat nge-accelerate itu lu butuh investment. Then lu open for investment. Yes. Nah, gue juga kemarin ada beberapa orang yang nawarin buat nyuntik ke Ayo. Ya. Gue ngobrol sama CEO gue, Niki, orang keren banget itu. Nick, butuh funding ya? Kayaknya enggak ya kita. Ya. Enggak lah, ngapain? Apex masih ketutup segala macam. Lebih butuh strategi new partner, co-founder. Ya. Iya kan? Yang Ya. memang bisa buka jalan baru gitu Ada loh. 2 macam kan bentuk investor, ada investor yang masuk based on money, ada strategic investor, strategic partner juga ya, atau strategic investor gitu ya. It depends kalian butuhnya yang mana sekarang. Kalau di awal-awal sih kayaknya strategik ya. Betul. Yang paling pentingnya adalah kalau misalnya Ayo udah punya plan, dalam 3 tahun lagi gue pengen reach level ini. Dengan kondisi yang kita punya sekarang ini nggak bakal reach nih. Karena kita butuh lebih cepat lagi, butuh invest beli A, B, C, dan segala macamnya. Kalau lu udah bisa nge-define ini semua, dan masalah terakhirnya adalah masalah di fundings, baru lu open fundings. Yes. Jadi Kayak akhirnya gitu. kita tawarin ke investor kita, lu mau jadi pasif atau aktif. Betul. Jadi kan itu beda valuasi lah. Betul. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu kita ditolak 68 kali. Yang kedua, ketika tahun 2020 gue buat bisa menjual lagi Revival TV atau dapat investment lagi dengan valuasi yang tadi, itu gue di sense itu ditolaknya di 253 kali kalau nggak salah. Gue mau ketemu sama si Sense ini sih. Ya. Gitu. Kenapa Gua being bisa? honest. Kenapa bisa? Tunggu. Kenapa bisa orang udah puluhan kali ditolak masih kayak ayo lagi? Karena gue yakin produk gue nge-solve problem. Iya. The ideas is gini ya, buat teman-teman founders atau buat teman-teman yang punya bisnis, gue share dikit gitu ya. Walaupun ini Sense, tapi Sense nge-share juga ke gue insight-nya gitu ya. Jadi yang dibeli sama investor kalian itu, ketika size company kita itu masih di bawah 1 juta US dollar gitu ya, atau misalnya masih di bawah 15 miliar, itu yang dibeli adalah orangnya sebenarnya. Yes. Yang dibeli bukan produknya atau bukan company-nya. Investor itu beli kalian karena dia percaya orang ini punya mimpi, punya visi, punya produk yang emang real, dibutuhkan sama audiens yang dia percaya. Nah jadi ideasnya adalah ketika kita jalan ditolak, itu ibaratnya kayak lu nyari pacar tapi belum ketemu aja. Oke. Ibaratnya gitu, bukan berarti lu nggak deserve punya pacar. Bener. Tapi mungkin belum ketemu yang cocok. Nah ketika di awal-awal startup semua segala macam itu langsung mikirin funding, investment segala macam kayak gitu-gitu. Biasanya tadi produknya misalnya belum cukup kuat, solve problem atau enggak segala macam, sama belum ketemu calon investor yang tepat. Kalian punya produk yang bagus, produk yang actually solving problems, dan kalian punya mimpi itu, percaya sama mimpi itu. Yeah. Dan ketika pengen cari investor, kalian cari investor untuk ngebantu accelerate ya. Bukan dapat duit cash buat nipu, itu namanya nipu kalau gitu. Kalau dapat investor, ambil duitnya, kalian cabut, company-nya bangkrut, itu nipu. Tapi kalau kalian emang percaya sama produk kalian invest di sana buat nge-accelerate dan buat ngegedein, buat nge-solve greater problem, dan nanti bakal ada waktunya kalian ketemu sama investor yang emang cocok sama mimpinya kalian. Okay. Kayak gitu. Jadi kalau ditolak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, selama kalian masih percaya, nanti bakal ketemu. Revival TV pertama kali 68 kali meeting. Yang kedua 253 kali pitching. Baru di 254 baru kejual produknya. Gitu. Nick, siap presentasi? Iya. Mungkin Bapak CEO. 200 kali bro. Ini gue bukan aja. Itu orangnya bukan gue.
Iya, bukan iya, gue, iya. bukan gue yang maju buat pitching loh. Sense. Yang maju Sense. Mungkin nanti next time lo bisa undang Sense lagi. Gue mau dong ketemu sama Sensei. Boleh banget. Nanti soalnya gua aja ibaratnya gue mungkin bisa tolerate 10 kali, 15 kali tolak gue bisa tolerate. Tapi sampai 50 kali kayaknya gue nyerah deh. Iya. Mungkin gue bakal introspeksi kayaknya mungkin ada produk gue yang salah kali atau Iya, gimana iya, gitu. iya. Atau mimpi gue kurang kuat. Nah itu Sense yang maju. Gue di Revival TV mostly pada saat itu posisi gue adalah di part bagian bisnis. Oke. Intinya gimana caranya gue bisa masukin duit ke Revival TV dan ngasih produk yang bagus ke partner gue. Oke. Nick ini kalau gue bandingin dari cerita dia, hoki sih kita ya Nick ya. Lumayan jadi Iya, kayak bro. kita harus bertahankan guys, kita harus bertahankan. Iya. Anjir gila, gue gak kebayang. Gue sedikit sumpah. banyaknya belajar banget lah dari Sense. Dan fun fact-nya ya teman-teman, bukannya gue mengajarkan kalian untuk tidak kuliah, tapi Sense itu nggak lulus SMA. Tapi ini gue harus disclaimer juga nih ya. Sans nggak lulus SMA, cuman dari cerita-ceritanya nih orang emang apa ya, willpower-nya gede banget. Ya, Ya nah kan? yang gue bisa sharing adalah kayak gini guys. Yang salah satu skill set yang dibutuhkan sama businessman atau entrepreneur gitu ya. Even gue pun juga nggak seberani itu. Jadi yang pertama adalah kita punya produk kita dia udah percaya gitu ya. Yang kedua adalah kalian bisa ngeliat momennya. Kalian percaya nggak momen yang kalian entry-nya tuh masuknya pas atau enggak? Yes. Sama yang ketiga adalah kalian berani atau enggak ngambil opportunity-nya. Itu menurut gue sangat-sangat krusial sekali. Oke. Soalnya kayak gini, ada orang yang mungkin bisa ngebaca momennya. Kayaknya momennya Bitcoin bakal naik nih. Tapi nggak berani misalnya. Nggak berani buat masukin duitnya sendiri. Ketinggalan. Ada juga orang yang dia mungkin berani nih naruh duitnya. Gue gambling aja lah. Tapi dia nggak tahu momen masuknya kapan. Nah, jadi itu Oke. adalah quality yang lu mesti punya gitu. Sebagai seorang businessman. Lu tahu kira-kira lu produknya, gue yakin produknya bagus. Dan kedua, gue yakin nggak momen gue masuk sekarang ini tepat atau enggak. Dan ketiga, gue berani ngambil decision-nya nggak buat masuk. Kayak gitu. Dan pastinya adalah lu didukung juga buat ngambil decision tersebut bukan dengan cuma hati doang aja bilang gitu ya. Benar. Tapi lu didukung juga sama data-data, insight, numbers yang emang relevan lo butuh. Dari Revival TV, formasi gue bertiga. Ada Sense, ada gue, dan ada Avan. Gue itu orangnya bisnis banget. Gue yang nge-forecasting bisnisnya, gue yang cari-cariin produknya, gue yang kira-kira nanti ke depannya kreatifnya semua segala macam kayak gini. Avan itu adalah orang yang make sure operations gue jalan. Operationsnya gini, sistemnya kayak gini, gue pengen jalanin eventnya dengan quality-nya semua kayak gini, semua segala macamnya. Sense adalah orang yang ngambil insight dari gue berdua, dia yang making decision. Oke. Kalau lu sendiri kuliah apa enggak? Gue kuliah, S1, S2? S1. S1. Gue S1 di Unpad, manajemen bisnis. Oke, Avan? Ekonomi. Apa? Si Avan? Avan itu manajemen bisnis juga kalau nggak salah. Oke, S1 juga. S1 juga. Ya itu ya, partnernya S1 Kalau ya. nggak guys. salah ya, to be really honest, gue nggak tahu Avan kuliah di mana. Oke. Gue tahu kuliahnya dia yang di belakangnya Setiabudi. Kuningan, lupa gue nama kampusnya apa. Bakri? Bukan. Oke. Setiabudiwan, belakang Setiabudiwan. Gue lupa nama kampusnya apa, tapi ada kampus di situ. Gue lupa, gue aja nggak tahu. Sense itu gue taunya Sense SMA kelas 2 dia cabut dari SMA, dia kerja bikin bisnis semua segala macam dari kelas 2 SMA. Iya. Kuliah dia YOLO langsung. Ya jangan ini ya, tapi jangan dicontoh ya adik-adik ya. Iya. Sense itu mungkin satu dari sekian inilah, Iya. satu dari sekian dengan orang Betul. yang willpower-nya segede itu dan ya partnerannya juga sama orang-orang Iya. S1 gitu. Gue kuliah juga 7 tahun guys. Gue kuliah 7 tahun. Unpad 7 tahun, oh masih bisa dulu. Masih bisa. Masih Gue bisa. literally kayak kalau gue nggak lulus sidang ini gue DO, udah fix. Oke. 2 tahun pertama gue di Unpad, IPK gue 0,8. IPK loh, IPK bukan IP. 2 tahun pertama masuk semester 5, dosen gue bilang kalau lu semester 5 nggak straight A di 6 mata kuliah, literally straight A ada satu yang A minus aja, gue DO. Lebih ke males apa idiot itu? Pada saat itu gue sebagai anak Jakarta yang baru pindah ke Bandung, baru nggak tinggal di rumah kan. Pergaulan. Ternyata di Bandung maboknya enak nih. Kacau nih. Dingin lagi kan? Dingin lagi, tiap malam pergi disco. Iya, Besok iya. paginya kampus sulit. Nah ini juga jangan dicontoh. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh, tapi gue punya argumen. Ada banyak networking yang gue build dari sana yang ngebantu karir gue sampai saat ini. Ya. Gitu. Jadi gue ngerasa kebetulan banget adik gue tuh baru masuk kampus. Oke. Gue punya adik yang kedua sama yang ketiga ini baru usia 17 tahun baru masuk kampus lulus SMA.
Dan ujangan yang gue kasih ke dia adalah kayak gini, lo di kampus boleh lo belajar dan dapat nilai bagus, gue nggak bakal ngehambat lo di situ. Tapi gue mengharuskan adik gue untuk bisa berteman dan bisa Bergaul. networking dan bisa bergaul. Lo percuma IPK 4 pulang pergi, tapi lo nggak punya teman dari kampus itu susah. Karena setelah gue lulus dari kampus, knowledge yang gue pelajari dan kebawa sama gue sampai ke level sekarang, selain emang ada beberapa skill set yang kebawa sama gue di manajemen, adalah networkingnya. Temen gue di kuliah dulunya nongkrong bareng, ngerokok bareng di pojokan, nge-ospek maba bareng, coba diskusi ngegosipin kakak kelas bareng segala macam. Dia kerja di company mana. Hubungan lu, relasi yang baik sama teman-teman kampus lo itu yang ngebuka jalan lo makin mudah lagi ketika kerjaan. Iya, dan itu yang gue lihat pertama dari kenalan sama Irli ya. Gue sama Irli ini kenalan karena Rachel Chia. Iya betul. Thank you banget Acel, kenalan gue sama orang hebat kayak gini. Gue ajak dia kita habis makan HDL ya, Iya. dan cheat, habis itu gue ajak dia ke Haci Pondok Indah. Iya ada betul. event teman gue lah. Terus kayak, oh nih ya, ini orang asik banget nih. Ini orang asik banget, baru di situ ngobrol-ngobrol, belum terlalu intens gitu, tapi gue lihat kayak, nggak harus nyontek apa dari ini orang, kayak networkingnya sih. Networkingnya bagus sih, dan kalau kata orang, your network is your net worth. Iya. Gitu, dan itu ada yang lu rasain nggak dari Revival untuk ke apa ya, dari perjalanan Revival gitu yang network lu kepake banget? Sangat banyak sekali, mulai dari Revival, mulai dari kenal sama Sense, kenal Oh, sama iya. orang-orang yang sekarang di posisinya ada yang dulu gue lulusan dari SMA gitu ya. Ada di SMA ini ada yang dulu jadi direktur marketing di salah satu brand yang menjadi salah satu partner pertama gue yang percaya di MPL. Kayak gitu. Ada lagi yang ngebantuin gue buat bagian cash flow gue, buat gue bisa ada loan dulu ke mereka, and so on. Itu banyak banget sebenarnya. Yang ngebukain jalan, oh lo kenal ini kayak gitu. Fun fact nih gue bisa share sedikit. Lo percaya nggak gue tinggal serumah sama Rachel Chia? Hah? Sekarang? Nggak percaya kan? Nggak percaya? Awal gue nikah sama Puci, jadi Puci itu tinggal barengan sama Rachel, satu Oke. apartemen. Pas gue nikah, ya gue tinggal barengan sama Puci di apartemen kan. Heeh. Jadi yang tadinya gue ngefans sama Rachel, jadi gue tinggal serumah sama Rachel. Yang di Cikini bro. Bukan yang Cikini, Oh, bukan bukan yang Cikini. Yang pas dia apartemennya di daerah Jakarta Barat. Oh, oke. Dulu dia Puci barengan, jadi kan gue pacaran sama Puci, habis itu nikah sama Puci kan. Nah Puci ini tinggal satu apartemen barengan sama Rachel. Nah Oke. pas gue habis nikah, gue pindah ke apartemennya. Oke, Rachel kalau mau tinggal bareng sana sama gue boleh. Gitu ya, jadi dari sana juga kebuka banyak dari teman-temannya. Let's say nggak cuma dari teman-teman gue aja ya, dari teman-temannya Puci for example. Iya, Puci ini kan tadinya XJKT48 gitu ya. I want you. Ya, dia punya teman-teman banyak segala macam. Gue juga kenal beberapa youtuber, Yeah. ataupun kreator, ataupun artis-artis semua segala macam. Yang akhirnya yang ngebantuin gue juga. Kayak salah satu misalnya yang connect, in a way yang kenalin gue misalnya kalau lu pernah denger Motion Anime Festival yang dibikin sama Winda Basudara. Bocil kematian. Bocil kematian itu. Itu acaranya bisa networkingnya kejadian gara-gara in a way gara-gara Puci. Jadi Puci kenalin gue ke Lutfi Halimawan. Di acara Lutfi Halimawan, gue kenal sama Lutfi, datang ke acara nikahannya dia. Beberapa setelah dia nikah, dia bikin acara di Bandung, dan di acara di Bandung itu dia ngundang gue datang ke sana. Dari sana gue dikenalan sama Winda Basudara karena kebetulan datang juga. Dari ngobrol sama Winda Basudara, gue ngobrolin project-project semua segala macam, ngobrolin ideasnya. Akhirnya dia bilang gue pengen bikin sebuah acara buat komunitas gue. Akhirnya jadilah Motion Anime Festival. Dan itu yang handle Revival gak? Bukan Revival, maksudnya gue di part di dalam sana. Revival in a way ngebantu juga di beberapa part, tapi gue jadi yang tadinya gue sama Winda Basudara sama ngefans banget, jadinya ternyata bisa jadi partner kerja barengan. Nah, jadi menurut gue networking itu salah satu yang ngebuka jalan atau ngebuka rezeki banyak banget juga gitu ya. Tapi gue punya prinsip kayak gini, ketika lu networking, lo kenalan sama orang, itu adalah opportunity. Nah opportunity ini bisa digarap ketika lo ready. Benar. Jadi ketika lo ketemu sama orang, ketika lo ketemu sama apa, tapi lu nya nggak ready, ya nggak bakal jadi apa-apa. Lo bayangin kalau Irli gitu cuma mabuk aja gitu ya kan kayak. Oh iya. Cuman mungkin di sembari lo party-party ada networkingnya tipis-tipis gitu. Banyak. Kalau misal, ini sebenarnya nggak bagus gue share ya, tapi networking gue dari permabuk-mabukan itu sebenarnya yang banyak banget ngebuka gue jalan kemana-mana. Oke. Karena gue gue boleh cerita ini nggak ya? Kayaknya nggak boleh lagi. Ya. Gue nggak boleh lah. Tapi
di awal-awal Revival TV yang ngebuka gue jalan biar bisa gue dapat project gede-gede itu karena pas lagi zaman dulu gue sama Sense tuh kalau di party yang tipikal kayak ayo guys minum lagi yang the party guysnya. Ya. Nah di party guys itu gue ketemu sama salah satu orang yang cukup influential, influential. Gue nggak bisa sebut dia kerja di mana. Tapi gara-gara gue mabokin orang itu jadi seru semua segala macam. Abis itu dia bilang, lo besok datang ya ke tempat gue. Oke. Dari datang ke tempat gue ngobrolin idea semua segala macam, jadilah Revival TV sekarang. Boom. Dia maksudnya dari event itu jadi meledak. Siapa? Yonglex. Bang Yonglex keren banget. Oke. Ya nggak buat semua orang lah. Ya betul. Tapi Nggak buat dimanapun semua lah. orang, tapi ya in a way, ya itu tadi yang rumusnya adalah ketika lu ketemu opportunity, lu mesti ready. Ya. Oke. Jadi bukan cuman kayak kenalan terus kayak lu kerja lu ngapain? Mabok tiap hari, nggak kayak gitu ya? Iya. Dulu gue begitu. Ditanya gitu kan, kerjaan lo ngapain Li? Mabok gue tiap hari. Iya. Dari mabok, tapi besok paginya jadi meeting gitu kan. Mabok, oh ya boleh lah besok lu ke kantor gue ya. Kayaknya besok gue ke kantor. Apa Li yang kita bisa garap bareng? Kita bisa bikin gini semua segala macamnya. Oke. Ada yang oke, ada yang tidak oke. But better than zero kan? Benar. Gue mau ke personal life dikit ah. Boleh. Bisnis mulu. Boleh. Puci kenalannya gimana sama lu? Puji itu cukup lucu. Puji itu adalah talentnya Revival TV, tapi gue nggak tahu dia talentnya Revival TV. Oke. Jadi di awal-awal dia graduate dari JKT48. Abis itu anak kantor gue itu bilang kita mau tambahin talent nih. Dia ada ex JKT48 jadi talentnya Revival TV. Gue nggak tahu itu dia. Nah suatu hari kita lagi nongkrong segala macem, ada dia juga di sana. Gue kira ya ini cewek temennya siapa gitu kan. Kenalan, deket sama gue, jadian sama gue. Pas gue jadian gue baru tahu ternyata dia, gue juga kerja di Revival TV. Dia juga nggak tahu gue yang punya Revival TV. Kasian. Jadi awalnya seperti itu guys ya. Oke. Jadi dari talent dulu ya. Dari talent. Tadi kayak kemarin podcast Lawrence Anzela sama Abi Bayu dari talent dulu. Ini dari talent dulu. Siapa talent yang bisa gue ajak? Gitu, emang kadang-kadang gitu ya. Di Revival TV agak cukup unik ya. Mungkin gue nggak bisa sharing hal yang sama di tempat kantor lain, mungkin nggak relate. Tapi di Revival TV itu gue sama Sense tuh saudara. Gara-gara kenapa? Gara-gara dia nikah sama sepupu gue. Nah sepupu gue itu awalnya adalah head bisnisnya Revival TV. Head projectnya Revival TV. Oke. Nah ketika nikah dia udah nggak di Revival TV lagi gitu. Jadi ada di Revival TV itu banyak yang ibaratnya nikah gara-gara Revival TV udah 6-7 orang gitu. Wadaw, Yang biro akhirnya jodoh ketemu di juga ya. Revival. Yang nyari kerja, sekalian cari jodoh, daftar ke Revival. Ya emang paling bahaya guys. Jadi kalau buat teman-teman cewek-cewek di luar sana atau cowok-cowok di luar sana ya, paling ngeri itu adalah rekan kantor. Jadi lebih ngeri kalau misalnya cewek kalian atau pasangan kalian, iya aku lagi makan nih sama anak kantor. Hati-hati. Hati-hati. Itu tips personal dari Irlian Wijanarko. Hati-hati. Nah, gue bingung nih, Li. Kalau kayak gue kan single nih, gue 13 tahun single, gila. Ya. Ngejar karir banget gue soalnya nih. Ya. Lu sekarang CEO. Ya. Sibuk banget lu, Revival, Lumayan. co-founder Revival TV. Ada waktu untuk relationship, gimana caranya? Gua pernah ngejar dan gua gagal. Oke. Gue pernah coba deketin orang yang gue ibaratnya pengen banget sama dia, tapi ibaratnya universe tidak membiarkan itu terjadi. Simpelnya kayak gitu, banyak lah gagal-gagalnya gitu ya. Cuma gue percaya kayak gini, cowok sama cewek itu punya waktu biologisnya berbeda. Oke. Kalau bagi gue, cowok itu diharuskan untuk nanjak gunung. Iya. Kita value sebagai cowok dinilai dari seberapa tinggi kita bisa nanjak. Bagus banget lagi. Gua nganggapnya Perumpamaan, gitu ya. perumpamaan bagus banget Gini, lagi. cowok itu by default ketika kita lulus sekolah, kuliah segala macam, kita starting from zero dari bawah gunung. Ya. Lo bisa climbing setinggi apa. Cewek on the other hand, dia ditakdirkan untuk kebalikannya. Cewek itu mempertahankan posisinya dia di atas gunung. Nah jadi cewek itu ibaratnya makin dia downgrade value-nya, makin turun gunung dia ibaratnya. Yes.
Jadi masa-masa keemasannya cewek secara biologis itu adalah di bawah usia 28 tahun. Secara biologis ya, dia paling suburnya di bawah 28 tahun. Jadi kalau misalnya kita sebagai human kan cewek itu paling bagusnya sebelum 28 tahun buat dia bisa mengandung anak. Bukan personal opinion, Bukan tapi personal ya, bukan ini personal. biologis. Ini biologis ya, biologis. Kalau cowok itu juga maksimal ada masa maksimalnya sebagai biologis di bawah umur 35 tahun cowok itu kualitas spermanya udah mulai menurun. Tapi kita secara status sosial cowok itu justru baru mature umur-umur 35-an kan gitu. Nah, jadi ibaratnya kita bakal ketemu tengah-tengah. Nah, yang suka menjadi kesulitan bagi cowok-cowok biar bisa pacaran sama cewek-cewek seumurannya adalah karena ketika cowok-cowok let's say umur 24 tahun, cowok baru mulai kerja, baru mulai merintis, sementara cewek lagi di masa prime-nya. Nah, itu sulit tuh kita ketemu match-nya. Nah, jadi saran yang bisa gue kasih adalah kayak gini. Sebagai cowok itu terutama buat lo ya, karena lo cowok ya, bukan buat cewek ya. Kalau buat cowok itu, lo fokusnya ningkatin value lo aja dulu gitu. Baik itu secara karir, baik itu secara personal, baik itu secara apapun itu segala macam. Nanti lo by default bakal ketemu sama orang yang value-nya sama-sama lo. Di level tertentu, lo bakal ketemu banyak orang. Ketika anggaplah misalnya nilai lo sekarang 6 gitu ya. Nilai lo 6, lo bakal ketemu cewek nilai lo 6. Mungkin target lu atau standarnya lu adalah cewek yang dengan nilai 8. Berarti kayak gitu kan. Nah, ketika lo nilainya 6, ada cewek yang deket sama lo 6, lo gak bakal sadar. Lo gak bakal aware bahwa dia misalnya suka sama lu atau lu pengen deketin dia tuh gak sadar. Karena lu misalnya standarnya 6. Jadi lo fokus naikin nilai lo ketika nilai lo 8, lo bakal ketemu match lo yang nilainya 8 juga. Itu prinsip gue kayak gitu. Oke. Jadi mungkin sekarang kok ada cewek yang suka sama lo mungkin. Cuma lo gak sadar, karena mungkin standar lo misalnya nilainya di 7 atau di 8. Yang suka sama gue, komen. itu prinsip gue ya, Jadi dulu gue berusaha mencoba mengejar, ternyata ketika mengejar gue nggak dapat juga. Ternyata setelah gue reflect ya gue punya apa bro? Iya benar. Gue punya apa? Muka gue nggak kayak Jeffrey Nicole, badan gue nggak kayak apa namanya? Deddy Corbuzier, nggak kayak Aska gitu ya. Duit gue juga nggak sebanyak Arif Muhammad. Iya. Masih banyak nih kurang gue yang secara sosial gue dinilai seperti itu kan gitu. Dan ya udah gue fokus ke diri gue dulu aja. Dan somehow tiba-tiba ketemu aja jalannya. Iya. Fun fact nih ngomongin Arif Muhammad. Sekarang Arif Muhammad aja. Kan gue lagi sebelum gue start Ayo sering main ke rumah Arif. Sebulan 25 kali gue. Sampai sekarang Arif masih ngomongnya apa tau gak? Ini bencana. Dan itu semuanya datang dari scene yang dia bangun. Iya. Gokil. Terus sekarang setelah menikah, dengan kesibukan lo seperti ini, gimana rumah tangga? Ini menarik nih. Again, gue ngebahas dari POV gue ya. Dari POV gue, again disclaimer nih POV gue pribadi. Gue gak tahu apakah ini bakal relate sama orang lain atau enggak. Menurut gue ketika gue nikah itu ngebawa perubahan besar banget di hidup gue. Di hidup gue itu gue ngerasa dulu sebelum gue nikah, hidup gue cukup kok. Duit ada, mau main-main kemana aja bisa. Gue ibaratnya mau akhir bulan duit gue habis, gue masih bisa makan. Tapi ketika gue nikah, ada satu momen di mana itu langsung ibaratnya nge-flip switch gue di kepala. Nah mungkin ini bakal relate buat teman-teman yang baru pada nikah juga. Jadi sorry gue angkat agama, gue kan muslim kebetulan. Gue muslim dan ketika di muslim itu ada prosesi ijab kabul namanya. Di prosesi ijab kabul itu bersalaman, saya terima di keadaan kawinnya dan segala macam itu ya. Nah ketika di prosesi itu gue kan salamin bapaknya bini gue gitu ya. Saya terima di keadaan kawinnya anak bapak bla bla gitu kan. Nah di situ gue sadar di kepala gue bahwa cewek itu kalau di muslim dia dulu hidupnya ditanggung sama bapaknya. Lu bisa pacaran atau lu bisa dekat sama cewek ini yang putih, mulus, bersih, pinter, apa segala macam, semua yang funding adalah bapaknya atau keluarganya, ibaratnya kayak gitu. Ketika lu ijab kabul atau ketika diserah terimakan ke gua sebagai suaminya, hidup dia itu bergantung sama gua. Bukan tanggung jawab bapaknya lagi. Jadi kalau abis nikah sama gua, cewek gua jadi makin jelek, cewek gua jadi makin bodoh, cewek gua jadi makin gak kembang, cewek gua jadi nggak bagus, itu salahnya bukan salah bapaknya, bukan salah ceweknya, tapi salah kita sebagai cowoknya. Gue nggak bisa nge-provide, gue nggak bisa ngajarin, gue nggak bisa mimpin, gue nggak bisa nge-lead, itu salahnya dari cowoknya. Dan itu yang nge-flip di kepala gue adalah, sekarang hidup gue berdua. Gue bisa by akhir bulan cuma makan Indomie doang, tapi gue nggak mau bini gue makan Indomie doang. Gue bisa tinggal di kos-kosan, tapi gue nggak mau bini gue tinggal di kos-kosan. And so on. Itu yang nge-flip gue, dan gue ngerasa bahwa tanggung jawab ini nge-push gue biar bisa, gue gak bisa nih stay di comfort zone gue kayak gini. Tadinya
gue ngerasa itu adalah ibaratnya kayak level di mana semua orang tuh bakal sempat ngerasain kerja yang grinding, and then dia dapat rewardnya, dia gaji udah mulai naik, kebutuhan udah mulai kepenuhin segala macam, itu stuck di comfort zone. Sampai di level tertentu dia sadar bahwa gue nggak bisa stuck di comfort zone lagi. Nah, by default manusia atau semua makhluk hidup yang gue baca dari buku Homo sapiens, kalian bisa cari, by nature kita tuh diciptakan untuk survive. Greatest assetnya human atau greatest blessingnya human adalah kita kemampuan adaptasinya atau adaptability-nya paling tinggi di antara semua spesies makhluk hidup yang ada. Dan by default kita itu bisa evolve dan bisa berkembang, yang gue percaya, ketika kita di posisi bukan comfort zone. Ketika kita di posisi kita ke challenge terus-terusan. So di situ gue sadar bahwa gue nggak bisa stuck di comfort zone, dan comfort zone itu yang ngehambat gue buat evolve, buat jadi orang yang lebih baik lagi. That's why setelah gue menikah, walaupun banyak yang gue korbanin, banyak yang tadinya waktu main gue sama teman-teman, waktu gue bisa kerja sampai jam 3 pagi, apa segala macam itu gue korbanin, but in return, gue gaining something yang gue nggak bisa dapat ketika gue sebelum nikah. Gue gaining orang yang selalu percaya sama gue, orang yang bisa nge-push gue keluar dari comfort zone, orang yang bisa gue anggap sebagai rumah, and so on and so on. Ya, nikah berarti bukan nunggu siap ya. Kalau gue Ya, betul. lihat sih, Gue setuju. lu Nikah itu bukan nunggu siap. Lu nggak bakal pernah siap buat nikah. Tapi kesiapan lu menikah adalah ketika lu ngomong sama hati, kepala, mulut, sama hati, semua satu suara bahwa gue mau hidup sama dia sampai gue tua. Itu adalah ketika lu siap. Nggak melulu masalah materi. Banyak orang yang nunggu gue pengen nikah ketika gue nunggu materinya oke. Ya in a way iya, betul. Materi ataupun uang, mostly uang, itu bakal jadi problem di hampir semua pernikahan di masa-masa awal gitu ya. Dan ibaratnya kayak kalau nikah atau lo punya anak tapi nggak punya uang buat ngehidupinnya juga, itu berat juga. Gue pun setuju sama kata-kata itu. Nah makanya adalah kalau gue mungkin tuh nggak works di gue dengan gue siapin dulu, gue mesti kaya dulu baru gue nikah. Mungkin gue tipikal orang yang gue mesti ke challenge banyak dulu, dan gue siap-siapin. Show must go on. Ya. So ketika gue mata, hati, sama kepala, mulut, sama hati gue bilang gue pengen nikahin dia, dan gue ngelakuin apapun biar gue bisa siap. Gokil. Seneng banget hari ini udah bisa ngobrol banyak sama Early. Dari awal bisnis, akhir-akhirnya kita ke personal, ya banyak insight yang gue dapet juga. Cuman yang gue penasaran nih sebenarnya. Ya. Ada 2 pertanyaan terakhir. 1, kebayang nggak Revival bisa segede ini? Dan 2, nextnya mau kemana lagi? Apalagi mimpi Revival? Oke. Kalau tanya kebayang atau enggak, jawabannya semuanya sudah didesain dari awal. Udah didesain? Oke, jadi gue sama, kebetulan gue cukup beruntung punya partner yang sharing the same vision sama gue, Sen sama Avan. Dari awal kita ngeset bikin Revival TV, kita sudah percaya bahwa Revival TV akan menjadi leading brand ataupun company di e-sports sama games, gak cuma di Indonesia, tapi dunia. Jadi emang dari awal pertama kali kita ngeset, kita pengen goalsnya setinggi itu. That's why ketika sekarang sebesar ini adalah step atau milestone yang sudah kita achieve. Dan nextnya setelah Indonesia, Southeast Asia, Asia, dunia. Jadi kalau ditanya apakah gue dari awal kebayang nggak? Kebayang, karena gue bikin bisnis dari awal ibaratnya kalau gue mimpinya nggak gede, gue nggak mau jalanin bisnisnya. Sama Sense dari awal. Nah jadi dulu mungkin gue sharing sedikit, ada satu kejadian cukup unik di Revival TV. Jadi dulu di awal-awal gue berkarir, ketika gaji gue itu pada saat itu ya, gaji gue dari 2,5 juta naik jadi 4,5 juta. Oke. Di gaji 4,5 juta, gue ditawarin sama salah satu company lain. Gue nggak bisa sebut company-nya. Di company lain itu, pada saat itu, lo bayangin aja, gaji lo 4,5 juta, lo ditawar sama company lain 20 juta gaji lo sebulan. Buset. Pada saat itu. Gue bisa aja terbutakan dengan gue pindah ke sana. Tapi gue tanya ke ownernya, lo pengen company lo ini kayak gimana? Ya gue pengen company gue ini bisa gede di Indonesia, bisa jadi gede juga, punya perasaan sebanyak di Indonesia, that's it. Gue balik ke kantor, gue udah mikirin aduh 20 juta sebulan, lumayan banget gue kerja. Ini kayak gue kerja 5 bulan di kantor, Revival TV itu kan ya, maksudnya gue mikirin terus. Di masa gue bertimbangin itu, gue datang ke Sense dan gue nanya, Sense, gue pengen tanya ke lu, mimpi lu apa? Dan Sense jawaban ke gue adalah kayak gini, gue pengen masuk Forbes Top 50 dengan Revival TV. Gue pengen Revival TV jadi company e-sports
besar dan terbesar di dunia, dan gue masuk Forbes top 50 dari situ. Gue mikir dong abis itu, terus ditambahin lagi, gue pengen punya Revival TV, punya cabang di New York. Gue pengen tinggal di New York, ngeliatin Central Park, dan itu adalah kantornya Revival TV. Kita jadi leading e-sports company di dunia. Ya. Dan gue mikir kalau sense Forbes top 50, gue top 200 juga nggak apa-apa kayaknya. Iya dong, iya dong. Kalau dia Forbes top 50, gue top 200, top 1000 juga nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Top 10.000 juga nggak apa-apa. Nah, so dari mimpi itu, dari mimpinya lebih gede, dan gue percaya banget bahwa kalau kita bisa mimpiin, tinggal dipikirin plannya gimana kita bisa nge-achieve itu, dan gue tolak kerjaan itu. Gue tetap terima dengan gaji gue 4,5 juta di Revival TV. Oke. Kayak gitu. Sampai sekarang gue masih, bukan gaji gue masih 4,5 ya. Iya. Enggak lah, udah enak lah, sekarang udah cukup lah, udah Iya, cukup iya. lah ya. Tapi ideasnya adalah banyak story yang bisa gue ceritakan, yang bisa gue sharing, dan gue decide buat gue nggak mau cuma jadi, bahasanya, gue nggak mau stuck jadi cuma orang mediocre aja. Oke. Gue pengen gue bisa ngebuka jalan, nggak cuma buat diri gue, tapi buat orang-orang lain juga. Yang percaya sama visionnya gue. Oke. Kayak gitu. Jadi, terus kalau misalnya tadi pertanyaan yang keduanya adalah apa plan Mau kedepannya? sampai mana? Ya, plan ke Mau depan. sampai mana? Plan ke depan sampai mana? Again, seperti yang tadi gue spill, Revival TV gue plannya Indonesia, Southeast Asia, Asia, dan dunia gitu ya. Yap. Jadi fokus gue sampai tahun 2027, emang gue mau dominate market Indonesia dulu. Karena Indonesia market yang cukup sangat besar sekali. Dan kita juga ibaratnya emang punya plan buat ekspansi ke Southeast Asia dan juga Asia. Kita sudah mulai nyicil-nyicil nih, udah mulai nyicil-nyicil. Gue kemarin ke Malaysia, kemarin ke Vietnam, kemarin ke Thailand, udah ketemu sama beberapa partner. Dan sebenarnya ngelihat lagi nih, marketnya kita size-nya tuh emang bisa buat mulai ekspansi atau enggak. Percuma, gue bisa aja buka literally bulan depan Revival TV Thailand. Tapi apakah marketnya tuh real dan gue bisa nge-sustain orang-orang yang bakal gue kerjakan di sana yang so-on. Nah, sesuai sama milestone gue, mungkin tahun 2027 kita bakal ekspansi keluar. Dan abis itu setelahnya ya kita go global. It's another game ya kalau It's another game, udah di negara lain ya. Benar, dan gue juga secara pribadi gue masih mempersiapkan diri dong. Ketika gue nge-handle masih di Indonesia aja misalnya masih belum becus, gimana gue nge-handle banyak orang lain. Yes. Jadi gue selalu nganggap setiap hari gue kerja di kantor Revival TV itu bukan gue aduh banyak banget kerjaan, enggak. Tapi buat gue ini adalah challenge lagi buat gue nih. Asik, hari ini gue belajar lagi gimana cara gue ngelit ya. Gimana cara gue komunikasi ke tim gue ya. Gimana cara gue bisa bikin produk yang lebih impactful lagi di e-sports ya. Atau apakah e-sports ini perlu di-pivot? Apakah perlu pivot ke content creator? Apakah gimana segala macam. Jadi bagi gue itu fun. Nah itu funnya gue tuh kayak gitu. From nobody, literally nobody, sense early, fun, start something dengan modal yang sangat kecil sekali. Mau bikin gue ketawa kalau denger modalnya dia. Sekarang bisa jadi nomor 1 lah. Amin. Sekarang nomor 1 untuk engagement di dunia e-sport ya, medianya. Amin. Itu semuanya bisa kejadian kayak gini karena ya itu keluar dari comfort zone, pressure-nya kayaknya harus pressure diri sendiri ya. Wajib. Gue sekarang ngebagi pressure ke gue press anak-anak di kantor. Nah, udah enaknya gitu dia, udah enak ya, udah enak nggak ya, sampai jam 3 pagi soal sekarang. Udah enak ya, udah enak. Oke, Irli, thank you so much. Terima kasih Ayo, terima kasih. Gokil, let's go. Thank you so much. Berhenti sejenak, beri tubuhmu pesona. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan